Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melihat pembelajaran kembali secara online ya. Minta maaf tadi karena kurang fit saja ya. Jadi sudah bawa minuman. Silakan mau minum silakan ya. Saya juga di kantor, jadi sambil belajar, sambil mau tolaah, mau ngulang untuk ilmu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Masuk ke materi yang dari saya ya, untuk kawan-kawan mungkin punya materi juga, jadi kita sambil belajar ada 3 materi hari ini, 2 kelompok secara online Instagram atau sejenisnya, satunya dari saya juga ya. Nah, saya ingin membahas tentang struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 45 ya. Jadi dalam konteks pendidikan Pancasila kita perlu tahu juga ya posisi dan hubungan undang-undang Pancasila dan juga struktur pemerintahan di Indonesia gitu ya. Nah, kurun waktu 99 sampai 2002 ya, bahwa Undang-Undang 45 mengalami 4 kali amandemen ya. Jadi ada 4 kali amandemen dalam konteksnya peraturan undang-undang yang ada di, dan akhirnya apa, merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ini yang akan kita bahas ya, bahwa struktur negara atau pedoman dalam pemerintahan demokratis yang berdasarkan hukum ya. Nah, landasan konstitusional adalah Undang-Undang 45 sebagai dasar hukum ya, sebagai sumber kekuasaan dan sebagai pedoman dalam kehidupan ya. Jadi Undang-Undang 45 itu dalam strukturnya paling tertinggi ya dalam konteks hierarki hukum Islam apa hukum di Indonesia gitu. Hukum yang tertinggi di Indonesia mengatur segala aspek ketatanegaraan dan pemerintahan. Ya, yang kedua, menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan undang-undang, dan yang ketiga adalah memberikan pedoman untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan yang sifatnya sejahtera. Nah, di Indonesia kita mengalami yang namanya sistem presidensial, di mana kekuasaan eksekutif, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan pemerintahan. Pemisahan kekuasaan presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada DPR, menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang kuat dan independen. Jabatan presiden memegang kekuasaan eksekutif, memimpin pemerintahan, dan bertanggung jawab atas kebijakan negara. Nah, ini secara cepat, sistem pemerintahan Indonesia itu adalah di tangan rakyat sebenarnya. Ya. Dalam konteksnya negara hukum yaitu Rekstag, bahwa Indonesia itu adalah berdaulat atas negara hukum ya. Dengan demikian, kepastian hukum dapat dirasakan oleh seluruh warga negara. HAM, baik secara personal, kolektif, ataupun yang lainnya dijamin oleh negara. Jadi, yang bertanggung jawab adalah negara gitu. Nah, pembagian kekuasaan ada yang namanya legislatif, eksekutif, dan yudisial. Ya. Legislatif, kalau kita bahasakan paling gampang itu yang melegislasi, legis yang menyatakan atau yang sifatnya menentukan atau membuat sebuah pernyataan atau membuat dan sebagainya, itu namanya legis ya. Kemudian diartikan dengan DPR, lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi legislasi, mengawasi, dan memberikan anggaran. Eksekutif, presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan memegang kekuasaan eksekutif dan memimpin kabinet. Yudisial, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi memiliki tugas penegakan hukum dan keadilan. Ya, ini pembagian kekuasaan di Indonesia gitu ya. Nanti ada lagi istilah MPR, DPR, presiden ya, dan seterusnya. Tadi yang kita bahas di dalam bagan itu ya, ada dari KPU, BPK, presiden, ada Bank Sentral, DPR, MPR, DPD, MA, MK, dan KY. Ya, itu kalau berdasarkan struktur pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang 45. Ya. Nah, kalau kita pahami ternyata prinsip demokrasi dan negara hukum Indonesia itu adalah menggunakan negara hukum yang polanya adalah demokrasi. Ya, jadi kalau kita menggunakan, apakah bisa apa hukum Islam di Indonesia? Belum, karena Indonesia menganut asas demokrasi gitu ya. Rakyat memilih hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Kemudian ada yang namanya negara hukum, sebagai warga negara sama di mata hukum dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, keadilan. Sistem peradilan yang adil dan independen menjamin keadilan bagi semua warga negara.
Nah, hak asasi manusia juga bagian daripada pola hak masyarakat di Indonesia, yang mana mereka mendapatkan hak yang melekat bagi manusia yang dijamin oleh undang-undang, dan kewarganegaraan juga diberikan pada suatu negara, dan juga ada namanya cita-cita bangsa itu memunculkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, sistem di Indonesia itu ada namanya otonomi daerah dan pemerintahan daerah. Ya. Ada istilah namanya desentralisasi gitu ya. Desentralisasi ya. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, seperti perda dan pengenaan pajak daerah. Dekonsentrasi, pemindahan kepada kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, ya, seperti dinas-dinas di setiap wilayah dan daerah, ya, dinas perhubungan, dinas kesehatan dan sejenisnya. Ya. Pemerintahan daerah, lembaga pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintah daerah dari gubernur, kota, dan sebagainya. Ini nama istilah-istilah dalam konteks penjelasan dari hak dan tugas struktur di Indonesia. Ya, nah ini sedikit materi tadi tentang sistem pemerintahan. Sekarang kita coba evaluasi, boleh pian cari dengan cara kemarin ya. Google boleh terserah ya. Yang penting ada tulisannya. Ya. Untuk absensi yang ganjil nomor 1 saja. Untuk absensi genap untuk nomor 2 saja. Dan yang nomor 3 untuk semuanya. Jadi 2 soal saja. Ya. Jelaskan bagaimana sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam Undang-Undang 45 mempengaruhi hubungan antara Presiden dan DPR dalam menjalankan kekuasaan eksekutif di Indonesia. Ya, jawaban Anda tadi, analisis mengenai kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Nah, itu aja. Ya. Di mana mendapatnya Pak? Udah cari aja di mana Anda dapat, pahami, telaah, kemudian resapi maksudnya, baru Anda tuliskan di buku pian. Ya, ringkas saja, mungkin setengah buku itu udah cukup lah. Yang penting pian bisa memahami bagaimana kelebihan dan kekurangan presidensial ya dalam konteks demokrasi dan stabilitas politik ya. Ya, sekarang sih dengan istilah cawe-cawe atau apa sebagainya itu muncul juga ya. Yang kedua, untuk absensi yang genap, jadi nomor 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Lihat di absen. Ya. Analisislah konsep pemisahan kekuasaan dalam Undang-Undang 45 antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudisial. Sebutkan dan jelaskan peran masing-masing lembaga, serta berikan contoh kasus atau peristiwa yang menunjukkan peran independen dari salah satu lembaga tersebut. Ya. Peran legislatif, peran eksekutif tadi sudah dibahas, peran yudisial. Ya. Berikan contohnya. Ya, contoh legislatif itu seperti apa, eksekutif itu seperti apa contohnya, yudisial itu seperti apa contoh dalam sebuah kasus. Ya, boleh Anda sebutkan kasus apa, tapi uh, apa saja bebas, misalnya kasus uh, apa misalnya pendidikan. Nah, silakan aja di mana masuk legislatifnya, mana yang membahas tentang eksekutifnya, mana yang masuk dalam kategori ranah yudisialnya. Ya. Dan yang terakhir untuk semua, deskripsikan bagaimana otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang 45 mempengaruhi pembangunan dan pemerataan kesejahteraan berbagai negara Indonesia. Di antaranya adalah tentang konteks keadilan sosial, ya, bahwa daerah yang berpendapatan layak dan cocok mungkin ada yang berasumsi makmur, tapi negara yang dianggap tidak memberikan andil yang tinggi, maka daerah tersebut akan terkucilkan. Apakah seperti itu nantinya? Ya. Seperti apa contohnya Pak? Pian lihat saja di daerah-daerah di Kalsel kah, Kaltim kah, di mana kah? Satu daerah, kecamatan atau kabupaten yang dipimpin oleh satu pemerintah, lihat di kondisinya, bandingkan dengan yang lainnya. Apakah sudah ada yang namanya pemerataan kesejahteraan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nah, ini hubungannya dengan pendidikan Pancasila yang nomor 5 ya. Silakan pian diskusikan jawaban pian. Boleh betiruan, boleh apa, tapi yang jelas minggu depan bisa pian jawab pertanyaan dari saya dari pertanyaan ini ya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena secara online dan waktunya tidak lama juga nih ya online-nya. Cukup satu subtema saja ya mengenai hukum struktur pemerintahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 45 dan hubungannya dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kalau kita sudah mengejawantahkan, memahami bujur-bujur mengenai keadilan sosial, maka kita akan mengatakan apakah kita berdosa ketika melihat orang yang tidak adil
apakah kita berdosa ketika melihat orang yang tidak mampu tapi kita tidak bisa membantunya, ya. Harapannya mudah-mudahan kita bisa membantu meskipun hanya sedikit, minimal tetangga, ya. Tetangga, kalaupun kada kau banyak, minimal ada yang diberikan sebagai penghargaan kepada tetangga tersebut yang memerlukan, ya. Demikian penjelasan saya sebentar, singkat, padat, dan evaluasinya silakan dikerjakan menggunakan cara kemarin boleh, ya. Minggu depan insya Allah kita akan bahas kembali, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.